Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan mendengar suatu kesaksian di mana seorang ibu yang dulunya belum percaya Tuhan Yesus, Tuhan jumpai lewat sebuah mimpi. Dan sungguh ajaib bagaimana mujizat yang Tuhan lakukan terhadap ibu ini. Saat ini saya undang Ibu Ani. Shalom Bu Ani. Halo Pak Roy, apa kabar? Silakan Bu Ani bersaksi. Halo, shalom untuk semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Ani. Sehari-hari saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya mau bersaksi gimana Tuhan menjamah saya luar biasa. Awalnya saya dari Muslim. Saya dijamah sama Tuhan, saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Memang saya pertama menikah dengan suami saya itu Muslim ya. Tapi sekian lama, udah berapa tahun ya saya menikah, tidak ada tanda-tanda kehamilan sampai 1 tahun 8 bulan ya. Waktu itu usia saya udah 38, suami saya 39. Nah saya berpikir mungkin apa saya masih bisa ya untuk hamil gitu kan. Nah suami saya memang dari Kristen, suami saya nggak mau masuk Islam, nah saya tetap Islam. Nah suami saya setiap minggu ke gereja, pulang dari gereja suami saya bawa buletin. Nah saya suka baca itu buletin dari gereja ya. Setelah saya baca itu ada kata-kata yang bahwa ada perempuan mandul bisa hamil. Nah di situ akhirnya saya tertarik untuk baca buletin itu, dan saya ingin mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Dan saya di situ saya mulai ke gereja. Itu suami saya ke gereja. Setelah saya udah menjalani ke gereja berapa kali ya, saya belum begitu, hati saya belum bergerak untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi saya setiap malam saya selalu berdoa, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Saya harus gimana? Apa saya harus ikut suami saya? Tapi kalau seandainya saya ikut suami saya, apa nanti tidak ada penyesalan untuk selanjutnya? Tolong Tuhan tunjukkan gimana caranya supaya saya percaya kuasa Tuhan Yesus. Nah akhirnya saya itu dikasih mimpi sama Tuhan bahwa saya disuruh baca Alkitab. Saya disuruh baca, kalau nggak salah waktu itu Korintus ya, saya baca waktu itu ya, saya baca Korintus 1 atau 2 lagi. Setelah saya baca, saya juga belum paham, belum ngerti, karena memang waktu itu kan saya belum begitu ini dengan bacaan Alkitab ya, belum begitu paham. Saya masih tetap, keyakinan saya tetap belum mau pindah gitu kan. Sampai saya bermimpi lagi yang kedua. Saya bermimpi yang kedua itu saya seperti kayak mengigau. Saya lagi tidur tuh mengigau, menyebut-nyebut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bilang gitu kan. Sampai saya dibangun sama suami saya. Kenapa? Saya bilang nggak tahu. Saya kok mimpi Tuhan Yesus, Tuhan, saya panggil Tuhan Yesus gitu kan. Udah akhirnya sampai saya mimpi lagi yang ketiga. Setelah saya mimpi yang ketiga ini, saya tuh dibawa sama Tuhan Yesus naik burung Garuda. Saya naik di punggungnya itu, saya terbang, dibawa terbang sama burung Garuda itu. Nah berhenti itu di bawah makam, ada makam, kalau nggak salah itu makam pemakaman Islam ya, tapi di situ ada gereja, ada masjid. Nah saya lihat ke bawah, saya suruh lihat ke bawah, di situ berbaris tetangga saya yang Muslim itu, kenapa masuknya ke gereja? Saya bingung, saya tanya, ini apa maksudnya? Nah terus akhirnya udah saya bangun. Setelah saya bangun, saya renungin itu apa mimpi dari semua itu ya kan.
Setelah saya renungin, terus saya diam. Saya diam, terus akhirnya saya ke diam-diam saya ke gereja. Setelah saya ke gereja, di situ memang kebetulan ada pendeta yang khotbahnya tentang akhir zaman, bahwa nanti akhir zaman semua akan percaya Tuhan Yesus. Di situ akhirnya saya berpikir, apa ini dari mimpi saya itu ya, bahwa nanti di akhir zaman semua akan akan percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang punya kerajaan surga. Akhirnya di situ saya pulang dari gereja, saya bilang sama suami saya mau dibaptis. Saya bilang, memang waktu itu pernikahan saya kan belum hamil kan. Saya bilang, saya mau dibaptis. Saya bilang, kamu kalau mau dibaptis jangan karena saya, karena memang kamu udah ada keyakinan benar-benar. Saya bilang, iya, saya bilang gitu kan. Saya percaya di mimpi saya itu bahwa nanti di akhir zaman semua akan percaya Tuhan Yesus gitu kan. Udah, akhirnya saya tuh bulan November kalau nggak salah ya, saya ada baptis selam. Saya ikut baptis selam. Itu suami saya nggak mau ngantar. Saya akhirnya diantar sama teman, orang sama-sama orang Batak, orang Kristen. Saya diantar sama dia. Sampai di tempat baptisan itu di kolam renang, saya tuh takut. Nggak tahu kenapa saya takut. Lihat air itu takut, rasanya tuh air itu kayak api gitu kan. Nah saya nggak mau, saya bilang pulang, saya bilang gitu kan. Teman saya bilang, jangan, kamu harus bisa harus kuat, itu harus bisa melawan, itu setan, itu roh jahat gitu kan. Saya bilang nggak mau, itu api, saya bilang panas, saya bilang gitu kan. Akhirnya teman saya tetap iniin kan. Setelah saya masuk ke kolam renang itu, iya memang waktu saya dibaptis kan di kolam renang. Setelah saya masuk ke kolam renang itu luar biasa. Saya tuh kayak ada gimana gitu ya, kayak ada kedamaian, kayak ada gimana, saya di situ nangis. Saya bilang, terus pendeta tanya, ibu dibaptis karena apa gitu kan. Saya bilang, saya mau hamil Pak, saya bilang gitu kan. Saya udah menikah 1 tahun 8 bulan, saya belum hamil, saya bilang. Terus akhirnya didoain sama Pak Pendeta itu, saya tuh bisa hamil bulan depan, kata pendeta itu gitu. Benar, saya November saya dibaptis, Oktober atau awal Januari lah, atau saya telat, saya hamil. Saya periksa atau saya hamil gitu. Aduh luar biasa, saya bilang Tuhan itu ajaib benar. Nah dari situ saya berkeyakinan bahwa saya tidak akan pindah, walaupun saya punya masalah apapun. Saya bilang saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan itu baik gitu kan. Udah benar, setelah saya saya hamil sampai 8 bulan kalau nggak salah. Saya setiap hamil saya selalu berdoa. Saya minta Tuhan beri saya anak perempuan, saya bilang gitu. Karena suami saya tuh kepengen anak perempuan, karena suami saya kan anaknya 2 laki-laki semua. Saya bilang saya kepengen punya anak perempuan Tuhan, saya bilang itu. Sampai setiap hari saya usap perut saya, setiap saya ke gereja saya doa, saya usap perut saya minta anak perempuan. Betul, setelah 8 bulan saya USG. Setelah USG itu anak saya perempuan. Aduh luar biasa. Itu suami saya senangnya minta ampun, dan saya juga keluarga dari suami saya yang tadi nggak setuju sama saya gitu. Itu akhirnya karena anak saya perempuan dia akui, karena memang saya kan orang pribumi ya, suami saya orang Chinese. Akhirnya benar, setelah anak saya lahir perempuan, saya menganggap itu anak Tuhan Yesus yang begitu, anak saya itu begitu pintar, begitu cerdik, begitu luar biasa ya. Akhirnya setelah perjalanan rumah tangga saya 15 tahun, memang waktu itu suami saya itu nganggur ya kan, nganggur 10 tahun begitu Pak. Rumah saya tuh udah ribut terus, pokoknya udah kacau lah, sering ribut gitu kan, karena memang suami saya keadaan lagi nganggur ya. Saya cuma berdoa, Tuhan beri suami saya pekerjaan. Suami saya itu kan memang nggak bisa tidur malam, dia tuh tidurnya selalu pagi, jam 7, jam 8 nggak bisa tidur. Nah, saya minta Tuhan beri pekerjaan sesuai dengan kemampuan dia. Betul, apa yang saya minta sama Tuhan tuh Tuhan kasih. Suami saya dapat pekerjaan itu memang pekerjaan malam di night club ya kan, di karaoke gitu. Akhirnya setelah suami saya kerja,
karena memang dari awalnya saya udah rumah tangga ribut terus, memang saya keras banget karena memang waktu walaupun saya Kristen, saya tuh nggak pernah baca Alkitab. Saya tuh cuma mengandalkan Tuhan Yesus, tapi memang Tuhan Yesus apa yang saya doa itu selalu dijawab gitu kan, walaupun saya memang waktu itu nggak pernah baca Alkitab gitu kan. Setelah suami saya kerja, itu suami saya kegoda perempuan. Akhirnya rumah tangga saya itu, aduh, udah kacau, udah ribut, terus udah hampir pisah kan. Nah disitulah akhirnya saya ikut ibadah gitu di rumah-rumah, ikut ibadah gitu ya. Nah disitu akhirnya saya tahu kenapa akhirnya saya diajarin sama orang-orang teman-teman saya yang ibadah itu. Memang waktu itu saya ketemu sama Ibu Leni gitu kan. Saya diajarin berdoa, saya dikuatin hati saya gitu kan. Di situ akhirnya saya belajar berdoa, baca Alkitab gitu kan. Setiap saya berdoa itu memang saya setiap malam Jumat itu kayak ada ini ya, suami saya tuh kayak dikasih kuasa kegelapan dari perempuan itu, mungkin kayak dipelet gitu ya. Jadi setiap saya doa itu aneh, di rumah saya tuh ada kejadian yang aneh gitu, seperti kaca pecah gitu ya. Saya juga bingung, kaca jatuh tapi nggak pecah, saya juga bingung ya. Seperti kayak ada setiap malam Jumat itu kayak tubuh saya itu kayak ada orang yang nindihin saya gitu, kayak rep-rep gitu. Saya tuh berat badan saya tapi nggak bisa bangun gitu kan. Ini apa gitu. Akhirnya saya karena saya sering ikut ibadah ya, suruhlah saya ada teman bilang mau nggak ikut ibadah, nanti ketemu sama Pak Roy gitu kan. Udahlah, akhirnya di situ saya ikut ibadah, ketemu sama Pak Roy. Nah di situ Pak Roy lihat dari tubuh saya, dari ini saya, dia lihat bahwa saya tuh Kristen, tapi kalau saya itu maksudnya dari penglihatan Pak Roy itu kalau saya tuh iman saya tuh belum kuat, saya tuh jarang berdoa, saya tuh nggak begitu dekat sama Tuhan Yesus katanya gitu kan. Dan di dalam rumah kamu tuh kayak seperti ada orang yang ngejahatin katanya gitu kan. Betul, akhirnya saya didoain sama Pak Roy itu ya. Setelah saya didoain, saya sering didoain sama Pak Roy itu, itu hanya apapun yang terjadi di rumah tangga saya itu ya akhirnya sedikit demi sedikit itu suami saya bisa berubah ya, bisa mulai luluh, bisa mulai yang tadinya marah gitu ya, yang tadinya pemarah, dan begitu juga saya yang tadinya emosional gitu ya, bisa saya berubah, bisa saya tuh menahan diri gitu. Jadi kalau saya mau marah sama suami saya, mau apa itu saya bisa meredam gitu. Ya akhirnya Tuhan jamah saya gitu kan. Karena saya akhirnya udah mulai didoain sama Pak Roy gitu kan. Terus segala yang namanya ada binatang di rumah saya, istilahnya kalajengking hitam itu, saya juga bingung itu Pak, ada kalajengking di rumah saya ya, sering gitu kan, ini dari mana gitu kan. Nah akhirnya saya bilang sama Pak Roy itu, terus Pak Roy doain, terus di rumah saya tuh benar, setelah Pak Roy doain rumah saya itu sekarang nggak ada lagi yang namanya kalajengking, itu udah nggak ada lagi. Dan yang namanya yang tadinya saya setiap malam Jumat itu saya kayak ada rep-rep, seperti kayak ada tubuh saya yang berat, kayak ada orang yang nindihin saya, itu udah nggak ada lagi setelah saya didoain sama Pak Roy ya. Puji Tuhan ya. Dan saya bersyukur saya kenal Pak Roy, dan sekarang puji Tuhan juga ya, suami saya sekarang udah yang tadinya seminggu sering nggak pulang gitu ya, pokoknya udah gimana saya juga bingung ya. Akhirnya sekarang puji Tuhan suami saya tiap hari pulang. Bersyukur berkat doa Pak Roy juga, berkat Tuhan Yesus juga, puji Tuhan. Terima kasih Pak Roy
atas doanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikannya. Ya, setelah saya kenal Tuhan Yesus, sekarang saya jadi rajin baca Alkitab. Yang tadinya saya tuh nggak pernah baca Alkitab, sekarang jadi mau tidur saya baca Alkitab, saya puji-pujian. Bangun tidur saya baca Alkitab, saya bersyukur sama Tuhan. Walaupun keadaan saya apapun, saya tetap bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Pak Roy. Ini kesaksian saya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ani, kesaksian yang sangat luar biasa. Saudara pasti diberkati. Mungkin Bapak Ibu hampir mirip, ada kejadian yang sama dengan yang dialami oleh Ibu Ani. Tapi Bapak Ibu percayalah, Tuhan Yesus sangat baik. Ya, saya mau baca satu ayat dulu Bapak Ibu di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 saya baca ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Puji Tuhan, tadi kita mendengar suatu kesaksian hidup bagaimana Tuhan jumpai Ibu Ani bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga ibu ini mau dibaptis, mau terima Yesus. Itu bukan karena suatu paksaan ya Bu Ani? Iya, itu semua Tuhan ya yang bekerja ya. Kalau bukan Tuhan mungkin saya nggak kuat Pak Roy. Nggak kuat ya Bu? Iya, iya. Saya 6 tahun saya hati. Puji Tuhan. Saya kuat karena Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, melalui kesaksian ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita lihat Tuhan bagaimana karyanya terhadap semua orang. Dia tidak lihat apapun latar belakang Anda, tapi dia ingin mengundang Anda masuk berkuasa penuh atas hidup Anda. Nah, hari ini saya mau bertanya Bu, ada beberapa hal. Yang pertama, tadi waktu Ibu sebelum terima Yesus gitu ya, apa yang terjadi dalam hidup Ibu? Maksudnya apakah hidup Ibu nggak tenang atau gimana Bu? Apa yang Ibu rasain? Ya memang hidup saya nggak tenang. Rumah tangga saya tuh waktu itu ya nggak ada damai sejahtera Pak Roy. Kayaknya panas aja di dalam rumah saya tuh panas, hawa kepengennya ribut aja gitu. Karena memang waktu itu saya belum percaya Tuhan Yesus kan. Jadi yang ada tuh mungkin emosi ya Bu ya? Saya, susah tidur? Iya. Mimpi buruk? Tidur juga, ya mimpinya buruk ya. Iya. Hah? Ada pengakuan itu luar biasa ya. Luar biasa. Ada damai sejahtera walaupun saya banyak masalah, banyak cobaan. Misalnya saya percaya, saya yakin Tuhan pasti akan berubah rumah tangga saya. Saya percaya. Amin. Betul Tuhan itu baik. Setelah Ibu mulai mendalami firman Tuhan, apa yang Ibu rasakan? Ya sekarang saya merasa ada damai sejahtera walaupun suami saya ada masalah, walaupun rumah tangga saya ada masalah, tapi saya nggak pernah takut lagi karena saya percaya Tuhan, karena Tuhan udah baik sama saya. Amin. Seperti saya kepengen hamil, Tuhan kasih saya hamil. Seperti saya kepengen punya anak perempuan, Tuhan kasih anak perempuan. Nah, saya di situ udah percaya yakin, yang itu aja istilahnya Tuhan kasih, apalagi yang istilahnya berkat ya istilahnya itu ya. Nggak mungkin lah saya istilahnya kelaparan. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah buat saya, punya rencana baik buat saya. Luar biasa ya. Tadi ada sedikit Bu, ini pertanyaan terakhir. Waktu Ibu mulai sungguh-sungguh, ternyata kan ada gangguan lah ya terhadap suami Ibu dalam pekerjaan. Di situ waktu Ibu berdoa kan, Ibu dapat serangan lah ya. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu suami saya tuh ini Pak Roy, kayak gimana ya, jadi kalau di rumah tuh udah kayak kosong gitu, kiranya kosong, jadi kayaknya tuh bengong. Nah saya akhirnya
apa ini suami saya diguna-guna sama perempuan ya. Saya merasa gitu, akhirnya saya berdoa. Tapi setiap saya, ini keterangannya ke saya. Jadi setiap malam Jumat saya yang bisa memparoi. Terus seperti kayak kaca jatuh gitu. Saya juga bingung, kaca jatuh itu nggak pecah. Saya juga bingung. Itu jatuhnya setiap malam Jumat kan? Setiap malam Jumat itu kok saya diserang. Tapi saya percaya Tuhan. Dan saya juga terakhir saya mau dicekek. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nafas ya. Saya lagi tidur anak-anak, kok tahu, saya tuh kayak leher saya tuh kayak ada yang menekan gitu kan. Terus saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya bilang. Kalau memang istilahnya saya mati karena Tuhan, saya nggak takut, saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak mau kalau saya mati karena saya di sama itu perempuan gitu, saya bilang gitu. Saya cuma berdoa. Tapi puji Tuhan, dari sejak itu ya akhirnya nggak ada lagi tuh yang namanya serangan ini, karena saya percaya Tuhan Yesus, dan saya juga minta doa sama Paroy ya. Saya didoain sama Paroy, rumah saya istilahnya dijauhkan dari serangan-serangan jahat, serangan dari dukun ya. Oh, iya. Berarti sekarang udah lebih suasana rumah udah lebih adem, tenang ya Bu ya. Tenang Paroy, terima kasih Paroy. Iya, sama-sama. Atas doa juga, atas Tuhan Yesus juga terima kasih. Mungkin kalau saya nggak kenal Tuhan Yesus, mungkin kalau nggak saya ketemu Paroy juga saya juga nggak tahu ya. Mungkin saya nggak kuat kali. Karena saya waktu itu saya Kristen, tapi saya nggak gimana ya, saya nggak deket sama Tuhan, saya nggak pernah baca Alkitab gitu kan. Tapi setelah saya kenal Pak Roy, saya dinasehatin, saya didoain. Nah di situ akhirnya saya tahu gitu kan, bahwa orang Kristen itu bukan Kristen ke gereja doang. Saya pikir gitu. Jadi kita harus sering puji-pujian, baca Alkitab, dan istilahnya apapun saya kuat gitu kan. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Jadi sekarang udah lebih tenang ya Bu ya, baca Alkitab udah nggak rep-rep lagi ya. Saya tiap mau tidur baca Alkitab, bangun tidur saya baca Alkitab. Puji Tuhan. Karena saya terima kasih sama Tuhan. Amin. Ya, Bu Ani, mohon ini apa saran kalau ada orang yang ngalamin seperti Ibu, mereka harus gimana gitu? Menurut Ibu? Ya, saya buat ibu-ibu ya yang ngalamin seperti saya, mohon jangan lekas ambil keputusan, istilahnya minta pisah sama suami, jangan. Saya lekas keputusan ya lebih baik berdoa. Tuhan saya kok akan pulihkan rumah tangga kita. Itu saran saya untuk ibu-ibu yang ngalamin rumah tangga seperti saya, yang suaminya tergoda sama perempuan, istilahnya perempuan pelakor lah ibaratnya gitu. Jangan ambil keputusan untuk cerai, saya bilang, karena Tuhan tidak menginginkan perceraian. Itu yang saya pegang. Oke, makasih Bu Ani. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengar kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu yang sederhana, bagaimana beliau tetap mempertahankan firman Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan yang dia pegang membuat Ibu Ani semakin merasa damai sejahtera, baca Alkitab lebih oke, dan suaminya saat ini sudah mengarah ke arah lebih baik. Baik Bapak Ibu, kesaksiannya sampai sekian dulu. Jangan lupa Bapak Ibu like, subscribe channel ini Berjalan Dalam Terang, supaya banyak orang yang mengalami kuasa daripada firman Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pengalaman yang sama atau Bapak Ibu ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menelpon nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih Bu Ani, terima kasih, sampai jumpa, shalom. Shalom, haleluya.